Mari Bu, silakan masuk, silakan duduk. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Novita, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu N. Ibu N, baik. Ibu N umurnya berapa Bu? 25. 25. Oke, kalau bayinya sendiri Bu atas nama siapa? Oh, baru lahir ya, belum dikasih nama ya Bu ya? Iya Bu, baru lahir. Oke. Tadi lahirannya berat badannya berapa? Kata bidannya tadi 3 kilo 3 ons Bu. Kalau panjang badannya? 48 kalau tidak salah. Oh iya, baik. Kita cek suhunya dulu sebentar ya Bu ya. Oke, bagus aja nggak demam. Baik Ibu, maksud dan tujuannya mau apa Bu? Ibu, saya tuh mau belajar bagaimana sih cara merawat bayi yang baik dan benar. Karena ini anak pertama saya masih belum mengerti Bagus ya, nggak tahu nanya gitu kan. Ibu, ini nanti saya akan jelaskan perawatan bayi ya. Tapi ini nanti makan waktu sekitar 5-10 menitan seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, baik. Sebentar ya Bu ya. Kita tutup tirainya dulu sama saya cuci tangan dulu. Iya Bu, silakan. Lakukan pengambilan cuci tangan dengan benar. Baik Ibu, sebelumnya sudah ada nyari informasi kah tentang perawatan bayi atau belum? Ada Bu, tapi saya masih belum ngerti. Oke, belum paham sekali ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penjelasan atau memberikan informasi kepada Ibu tentang perawatan bayi. Tujuannya supaya apa? Supaya Ibu nanti di rumah mudah tahu cara merawat bayi itu seperti apa yang baik dan benar. Pertama itu pemberian ASI ya Bu ya. Nah, ASI itu diberikan 0-6 bulan untuk ASI eksklusif sendiri tanpa diberikan minuman ataupun makanan tambahan. Jadi cuma ASI aja. Seperti itu. Dikasihnya paling sedikit 8 kali sehari atau misalnya di rumah nenek boleh disusukan. Seperti itu. Setelah disusukan harus disendawakan. Supaya apa? Supaya dia nggak muntah atau bengong. Kalau misalnya dedeknya tidurnya lama lebih dari 2 jam boleh dibangunin disusuin dedeknya. Seperti itu. Untuk ASI sendiri sudah keluar? Sudah Bu, sudah tadi dicoba disusukan. Warnanya apa Bu? Kuning pekat? Ya. Iya. Itu namanya kolostrum Bu. Itu tuh bagus untuk antibodi dedeknya. Jadi sebisa mungkin disusui seperti itu. Kemudian Bu, masuk ke bagian menjaga kebersihan dan kehangatan dedeknya. Iya Bu. Nah, bayi itu sangat mudah Bu kehilangan suhu tubuhnya. Jadi sebisa mungkin sering-sering dilakukan kontak antara tubuh dengan tubuh bayi. Biasanya dilakukan pas menyusui. Seperti itu. Kemudian pastikan juga dedeknya berada di tempat yang hangat dan kering. Begitupun untuk baju ataupun popok, misalnya bedongnya, kalau misalnya basah, itu boleh diganti sesering mungkin atau sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Dan juga sebisa mungkin dedeknya dikasih penutup kepala, sarung tangan ataupun sarung kaki. Nah, popoknya nanti rencana pakai popok kain atau diapers Bu? Dihapus dulu kayaknya. Kalau lagi musim hujan Bu. Oke, kalau mau pakai diapers bisa mungkin sering-sering diganti ya. Kemudian sebisa mungkin untuk posisi diapersnya nanti di bawah tali pusat, karena tali pusatnya masih basah kan. Untuk posisi tidur bayi bisa mungkin itu posisinya hanya telentang dan miring. Jadi nggak boleh posisi rebahan, telungkup seperti itu. Karena apa? Itu bisa menutup pernapasannya. Jadi bisa menyebabkan kematian kalau misalnya dalam jangka waktu lama kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dedeknya tidur, jadi telungkup atau tengkurap itu diperbaiki posisinya. Karena apa? Dia kan belum bisa tengkurap, telungkup sendiri. Jadi kalau misalnya dia geraknya kuat, geraknya banyak, tengkurap tuh
cukup, jadi diperbaiki sesegera mungkin. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya bilang untuk perawatan tali pusatnya sebisa mungkin dijaga bersih, kering. Nah, kalau misalnya dedeknya dimandikan, itu kan mandi nih, basah semua kan badannya. Untuk tali pusatnya monggo. Nanti kalau misalnya mau perawatan, cuci tangan dulu sebelum mandiin dedeknya atau sebelum megang, cuci tangan. Kemudian setelah dedeknya sudah dimandikan, tali pusatnya basah, boleh dikeringkan pakai kain atau pakai kasa bersih. Kita harus dijaga tuh kebersihannya. Nah, kemudian untuk tali pusat sendiri nggak boleh dibungkus atau dikasih rempah-rempah atau ramuan di area tali pusatnya. Jadi tali pusatnya harus benar-benar bersih dan kering. Ya. Kemudian kalau misalnya dia kotor tali pusatnya, boleh dibersihkan pakai sabun, tapi pelan-pelan, jangan keras-keras menggosoknya. Nah, kemudian kalau misalnya tali pusatnya nih ada tanda-tanda infeksi, misalnya kemerahan, bernanah, berbau, atau dedeknya demam, itu tanda-tanda infeksi, Bu. Jadi kalau bisa itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, karena berbahaya kalau misalnya bayi itu terkena infeksi. Kemudian tadi juga dijelaskan di awal, untuk suhu tubuh bayi itu sangat mudah turun, hilang suhu tubuh. Jadi sebisa mungkin ibu di rumah punya yang namanya termometer, alat ukur suhu. Jadi ibu tahu nih kapan dedeknya kedinginan atau hipotermi atau dedeknya demam, gitu. Atau mungkin suhu tubuhnya normal, seperti itu. Nah, tanda bahayanya yang perlu ibu waspadai terhadap dedek bayi, pertama, kalau misalnya dedeknya tidak mau minum susu atau minum susu tapi semuanya dimuntahkan, seperti itu. Kejang dengan demam atau tanpa demam, bergeraknya ketika dirangsang, jadi dia tuh cuma terbang aja, lemes aja, goleran aja, nggak bergerak. Gerak ketika ibu cubit atau ketika ibu pelipitin kakinya aja. Nah, nafasnya cepat atau nafasnya lambat. Cepat itu kalau misalnya dia lebih dari 60 kali per menit, lambat ketika kurang dari 30 kali per menit. Tarikan dinding dadanya dalam, jadi pas dia narik nafas itu ada seperti longgak di area dinding dadanya. Merintih, sakitan, kemudian demam, yaitu fungsi termometer yang tadi buat ngecek suhu. Kalau misalnya suhunya lebih dari 38 itu demam, kalau misalnya dia kurang dari 36 itu namanya hipotermi. Ada nanah keluar dari area mata, seperti itu. Kemudian diare, pusatnya kemerahan atau berbau, dan area kemerahannya itu meluas. Dedeknya tampak kuning di area telapak tangan, kaki, wajah maupun area mata. Nah, kalau misalnya salah satu dari tanda bahaya yang saya sebutkan tadi ada pada dedek bayi, ibu diharapkan segera membawa dedek bayinya ke fasilitas kesehatan, entah ke klinik ataupun ke puskesmas, seperti itu. Dari penjelasan yang saya berikan, apakah ada pertanyaan, Ibu? Tidak, Bu. Paham ya? Baik, terima kasih atas ketersediaannya mendengarkan informasi dari saya. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Ya, ibu dan bayi juga sehat-sehat. Terima kasih ya, Bu. Iya, mari Bu.